Jadi saya nggak mau menjelek-jelekan agama lain, walaupun saya dulu non-muslim, nggak mau saya tuh. Dan tidak boleh dalam Islam. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan membahas tentang satu topik di mana ternyata menghujat agama lain atau menghina Tuhan dari agama lain itu dilarang dalam kitab saudara-saudara kita sebelah. Dan ini memang ternyata disampaikan oleh tokoh agamanya sendiri. Saya pun baru tahu hari ini. Sebab faktanya kalau kita lihat kan banyak banget tokoh-tokoh agama yang menghina agama Kristen, Tuhannya orang Kristen dihina, dan tokoh-tokoh agama itu banyak banget. Tapi ternyata teman-teman, menurut Pak Nababan, salah satu tokoh agama tersebut, menghujat, menghina agama lain itu dilarang di dalam kitabnya. Dalam kitabnya loh ya. Jadi daripada penasaran, kita langsung dengar aja ya apa yang disampaikan Pak Nababan ini. Dan saya itu tidak paling anti yang namanya menghujat agama lain, tidak mau saya. Betul. Ya, di samping bertentangan dengan etika kita sebagai orang Timur, nggak boleh caci maki, menghujat, juga bertentangan dengan agama kita. Coba teman-teman baca dalam surat Al-An'am itu, dilarang oleh Allah menghujat, mengejek agama orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Allah. Ya, Masya Allah. jangan kamu ejek, jangan kamu hina, ya, sembahan-sembahan agama lain, Tuhan-Tuhan agama lain. Kalau kamu ejek Tuhan mereka, nanti mereka akan mengejek Allah lebih dahsyat lagi. Fitnah Ustaz. Fitnah. Jadi saya paling anti dengan ceramah-ceramah yang menghujat. Saya lebih suka dengan berhujat dengan dalil sehingga argumentatif. Ya, ada nas, ada dalil. Nah, itu yang mereka senang. Jadi saya nggak mau menjelek-jelekan agama lain, walaupun saya dulu non-muslim, nggak mau saya tuh. Dan tidak boleh dalam Islam. Ya. Maka saya ingatkan kepada penceramah-penceramah yang berlatar belakang mu'alaf juga, janganlah, ya, jangan Anda ya, menjelekkan agama sebelum, tidak boleh itu. Ya, bener banget. Di situ jelas-jelas disampaikan bahwa yang pertama, dilarang untuk menghujat agama lain. Kedua, dilarang menghina Tuhannya agama lain. Kenapa? Karena selain bertentangan dengan budaya Timur, kita orang budaya yang penuh sopan santun ini, selain itu ternyata dalam kitabnya mereka dilarang. Wah, ini luar biasa banget. Dan saya baru tahu. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi Pak Nababan ini. Bahkan Pak Nababan ini mengatakan bahwa dirinya anti kepada para mualaf yang menghina agama Kristen atau agama yang lain. Ini pemikiran yang luar biasa. Seandainya Pak Yahya Waloni, Pak Abdul Somad, Pak Ngaji Cerdas sendiri, yang walaupun ya di video ini kita banyak bagaimana dimasukin orang-orang yang ujung-ujungnya juga jelekin Kristen gitu ya. Tapi seandainya mereka dengar apa yang dikatakan Pak Nababan ini, pasti saya yakin Pak Yahya Waloni tidak akan ditangkap Pak polisi. Kenapa nggak ditangkap Pak polisi? Ya iya, pasti dia tidak akan menghina agama Kristen dan Tuhannya karena dilarang sama kitabnya. Tapi kayaknya ini yang tahu cuman Pak Nababan. Tapi bagus, ini sebuah apresiasi yang luar biasa yang saya sampaikan kepada Pak Nababan, bahwa dilarang menghina agama lain itu berasal dari kitabnya sendiri. Tapi teman-teman, kadang-kadang realita itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Saya sudah berharap bagaimana Pak Nababan ini nggak jelekin Kristen, anti sama mereka yang jelekin Kristen, anti menghina Tuhannya Kristen. Tapi ternyata pandangan saya ini jadi berubah setelah saya mendengarkan ceramah berikut ini. Apalagi sampai Tuhan dikaku-kaku. Ya Allah, pindah banget Tuhan itu dikaku. Betul? Sampai Tuhan disisa. Apakah dengan cara begitu mengampuni dosa manusia? Masa harus mengorbankan dirinya? Enak betul itu manusia. Kalau begitu, mana lebih tinggi manusia dari Tuhan? Manusia. Saya tanya kalian, mana lebih tinggi Tuhan dari manusia?
Ustadz Nababan terus saja untuk mengomentari di dalam tujuan untuk menjelekkan iman orang Kristen dengan mengangkat topik bahwa Tuhan itu tidak seharusnya dipaku di kayu salib. Kalau kondisi seperti itu berarti manusia lebih besar daripada Tuhan. Tuhan jadi posisinya lebih kecil. Ini kan logika atau pemikiran yang sangat blow on karena si Nababan ini coba melihat, menafsirkan kebenaran Injil dengan kesesatan pikiran dia karena dia telah meninggalkan kebenaran Injil itu sendiri. Ya, gak pantas Tuhan itu bersama manusia di dunia ini. Apalagi sampai Tuhan ditaku-taku. Ya Allah, tidak banget Tuhan itu ditaku. Betul? Sampai Tuhan disiksa. Apakah dengan cara begitu mengampuni dosa manusia? Masa harus mengorbankan dirinya? Enak betul itu manusia. Kalau begitu, mana lebih tinggi manusia dari Tuhan? Manusia. Saya tanya kalian, mana lebih tinggi Tuhan dari manusia? Manusia. Manusia lebih tinggi kenapa? Karena Tuhan berkorban demi manusia. Tuhan yang berkorban, Tuhan rela dipaku demi manusia. Aneh ini Tuhan ini. Betul? Kan cukup ada manusia taubat. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Aku banyak dosa ya Allah, aku taubat ya Allah. Cukup Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu sudah menyesal, aku ampuni dosa kamu. Kan simple. Oh, demi membuktikan cinta kasihku kepada kamu, aku rela disalib. Tuhan apa ya? Saya kasih analogi begini, saya kasih contoh begini. Ada pelaku kejahatan di dunia ini manusia. Bandar narkoba, sudah bandar narkoba membunuh, merampok lagi, ditangkap, lalu diadili. Oleh pengadilan negeri divonis orang ini hukum mati, betul? Dia banding. Kemana banding? Kepada yang lebih tinggi, pengadilan tinggi. Banding supaya dimaafkan hukuman mati. Oleh pengadilan tinggi setelah dipelajari dosanya membunuh, merampok, bandar narkoba, diperkuat keputusan pengadilan negeri hukum mati bukan. Orang ini belum puas, naik ke atas, kasasi namanya, ke Mahkamah Agung, minta lagi supaya diampuni, jangan hukum mati. Oleh Mahkamah Agung dipelajari, kenapa ini pengadilan negeri dan tinggi memvonis mati orang itu? Ternyata kejahatannya luar biasa. Oleh Mahkamah Agung diperkuat lagi, hukuman mati tetap tidak berubah. Nah, tinggal satu harapannya, kemana? Minta gerasi ke presiden. Minta gerasi kepada presiden. Ya, dia datang kepada presiden. Pak Presiden, saya ini pelaku kejahatan kelas kakap. Saya bandar narkoba. Saya membunuh. Saya merampok. Pengadilan negeri sudah vonis saya mati. Pengadilan tinggi juga menetapkan vonis mati. Mahkamah Agung juga menguatkan vonis mati. Sekarang harapan saya tinggal Bapak Presiden. Ya, tinggal Bapak Presiden yang bisa memaafkan saya. Tolong ampuni saya. Apa kata Presiden? Kamu kan rakyat saya. Demi membuktikan cinta kasih sayang saya kepada kamu, saya sekarang rela disalib. Presiden goblok itu. Betul? Padahal Presiden cukup mempertimbangkan. Ya wis toh, kalau sampean sudah sadar, sudah menyesali perbuatan kalian, nih, saya kasih 10 surat, saya berikan kamu gerasi. Simpel tidak? Rasional tidak? Apapun Presiden minta disalib demi rakyat yang satu ini. Goblok itu, betul? Nah, jadi kurang lebih begitulah analoginya. Tidak mungkin. Kalau kita lihat sebenarnya di situ ternyata Pak Nababan ini menjelekkan Kristen juga, menghina Tuhannya orang Kristen juga dengan cara apa? Ngejek Tuhan kok disalib. Masa nebus dosa kok dengan mengorbankan orang dan lain-lain. Ya, jadi begini, izinkan saya untuk memberi penjelasan kepada Bapak. Kenapa kok Yesus jadi kurban? Yang artinya bukan orang Kristen yang mengorbankan dia. Tapi kehendak Tuhan sendiri yang menyerahkan anaknya. Yang tunggal itu untuk menebus semua dosa manusia melalui kurbannya di kayu salib.
Mari kita akan lihat, kenapa kok bisa dosa dihapuskan melalui kurban itu. Kita akan lihat dalam kitab Imamat, dalam kitab Taurat ya, yang mana Pak Nababan dan teman-temannya harus percaya sebenarnya dalam kitab Taurat. Sekalipun mungkin di kitabnya nggak ada tentang kitab Taurat ya, yang ada hanya di dalam Kristen dan Yahudi, itu jelas. Kita akan buka dalam kitab Imamat, supaya kita mengerti konsepnya. Dalam Imamat 4 ayat 1 dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel apabila seorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya. Dikatakan di sini Tuhan memberi perintah kepada Musa. Musa salah satu nabi yang dipercaya sama Pak Nababan kan. Ternyata di sini Tuhan memberi perintah langsung kepada Musa dan mengatakan kepada Musa, Musa, kasih tahu bangsa Israel kalau mereka berbuat dosa, maka hal ini yang harus dilakukan. Kira-kira apa itu? Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Di sini Tuhan memberikan perintah, kalau orang Israel buat dosa dan imamnya, maka mereka harus memberikan kurban. Kurban penghapusan dosa, yaitu lembu jantan. Jadi seharusnya orang Israel yang berbuat dosa itu yang mati karena dosanya, tetapi di sini kematiannya digantikan oleh lembu jantan yang tidak bercela ini, kemudian lembu ini menjadi penghapusan dosanya. Saya rasa konsep kurban ini juga dipahami Pak Nababan harusnya kan. Ketika memberikan kurban, apa, sapi kah, kambing kah, dan kemudian itu kan menghapuskan dosa dan pahalanya kan. Tetapi teman-teman begini, pada zaman perjanjian lama, dalam Taurat ini, bagaimana seorang buat dosa harus memberikan kurban berulang, karena kurban lembu jantan ini sekalipun dia tidak bercela, tetapi itu tidak sempurna. Karena itu hanya binatang saja. Tetapi Yesus Kristus dalam pengorbanannya, dia adalah kurban yang sempurna. Karena pertama dia tidak berdosa, karena kedua dia adalah yang diutus Allah sendiri sebagai kurban, sebagai anaknya yang tunggal, dan juga jelas dia sendiri yang memberikan nyawanya sebagai ganti dosa manusia. Yang kita lakukan hanyalah percaya kepada Yesus. Yesus adalah kurban yang sempurna. Kenapa kok Yesus yang dikurbankan? Itu kehendak Tuhan Allah Bapa sendiri di dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Maksudnya mengaruniakan di sini artinya anaknya yang tunggal menjadi kurban yang sempurna bagi manusia, supaya manusia tidak dihukum, melainkan hukuman sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri. Dan inilah yang harus kita percaya, simpel itu. Saya tahu bahwa banyak orang nggak bisa terima konsep penebusan ini. Kalau hal ini tidak disampaikan dalam perjanjian lama, konsep ini tidak disampaikan sejak perjanjian lama, maka saya tidak percaya juga. Tapi persoalannya, kurban di perjanjian lama itu menjadi model yang pada akhirnya dipahami orang dalam perjanjian baru. Itu adalah kurban, yaitu Yesus Kristus yang sempurna. Kenapa Yesus sempurna? Ya jelas, dia tanpa dosa. Kenapa nggak Louis saja yang disalibkan? Sorry, saya tidak sempurna. Kenapa nggak nabi-nabi yang lain yang disalibkan? Sorry, nabi-nabi yang lain punya dosa. Punya istri banyak. Nabi yang lain juga dia membunuh orang lain. Jadi nggak mungkin mereka jadi korban, nggak sempurna mereka, sama-sama punya dosa. Masa orang berdosa menebus orang berdosa? Nggak bisa. Hanya Yesus yang sempurna tanpa dosa yang bisa menjadi kurban yang sempurna. Caranya bagaimana sih? Cuman percaya. Yohanes 3 ayat 16 katakan, percaya loh akan Yesus yang tanpa dosa itu menjadi kurban bagi kita. Segampang itu, tetapi juga sulit. Buktinya banyak orang yang nggak mau percaya, malah mengejek. Sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo sini. God be with you all.